intinya mah itu. Intinya memang pengawasannya maksimal dari orang tua, insya Allah. Jadi si kunci gemboknya duplikatnya jangan dikasih tau anak. Disimpennya orang tua karena jam 2 jam 4 sih ya. Iya. Yang saya sayangkan baru berapa Pak? Baru Cirebon aja yang ya. Untuk sosialisasi ke anak sekolah. Ke sekolah. Ya. Ya. Sementara baru Cirebon kami action. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan semua wilayah yang kami punya kewenangan di sana kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Ya. Iya, betul. Kalau tadi saya baca juga Pak, sudah ke Pak Acep ya Kuningan. Sudah bertemu ya. Siap. Nah kalau ke Pak Haji Imron gimana? Kabupaten iya, kabupaten. Sudah juga. Sudah juga ya. Dan siap itu untuk mendukung apa sih Bapas untuk ikut berkontribusi, maksudnya ikut membantu Kabupaten Cirebon dalam hal anak-anak. Siap. Dan bahkan kami membuka diri Bu, dan kami berharap kesiapan kami disambut gayungnya tentunya oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal itu. Tentunya kaitannya ya dengan misalnya pendidikan kebudayaan. Mari saya buka, bahkan ini PKL yang dari kami sudah berpuluh-puluh kali, dari khususnya yang kalau sekolah kejuruan apa? SMK itu banyak yang PKL ke kami khusus untuk peneliti itu. Penelitian di bidang penelitiannya. Kami sangat terbuka dan kami akan berikan informasi seluas-luasnya untuk bisa bagaimana masyarakat mengenal kita lebih jauh. Ya betul. Dan tadi yang disebutkan oleh Bu Eris tentang sahabat anak tadi, ya memang harus menyentuh ke sana Bu. Jadi kita harus betul-betul turun ke sekolah, dan bahkan kami ini diberi tugas oleh kantor wilayah untuk berperan aktif dan istilahnya sebut bola Bu, untuk terjun ke sekolah-sekolah supaya mereka lebih tahu lebih awal setelah daripada tidak tahu sehingga mereka akan minimal bisa mengontrol bahwa perilaku itu nanti akan berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Nah yang waktu itu saya sempat nih Bu pertemuan dengan Dinas Perempuan Perlindungan Anak ya. Di situ ada dari lapas atau dari mana ya. Jadi itu kan mengenai korban. Berarti korban dinas sosial. Ada satu lagi dia. Jadi psikolog. Psikolog tapi dari korban ya? Atau dari mana ya? Dia tuh berseragam biru. Seragam biru. Lapas berarti ya. Kalau nggak salah ada ibu-ibu satu namanya saya lupa siapa, tapi psikolog yang khusus menangani di tentang entah itu korban entah itu pelaku lah, saya lupa lagi. Tapi yang masih di bawah umur anak-anak. Nah kalau di dalam Bapak sendiri apakah ada semacam psikolognya atau apalah, kan saya belum tahu nih Pak bagian-bagian dari Bapak ini strukturnya seperti apa. Tadi karena saya baru kenal sama Bu Eris sih kasih BKA yang lain kan saya belum kenal mungkin strukturnya seperti apa. Oke, saya mungkin jelaskan dikit Bu. Jadi di Bapak sini saya dibantu oleh 3 kasih. Yang pertama adalah Kasubag TU. Ya, administrasi itu ya. Administrasi baik kepangkatan, mengurus keuangan dan segala macam yang kaitannya dengan pegawai. Kemudian yang kedua tadi disinggung sedikit BKD untuk dewasa, klien dewasa. Yang ketiga adalah klien anak. Nah, masing-masing seksi tadi dibantu juga oleh kalau Kasubag TU dengan kepegawaian dan umum. Kemudian untuk BKD ada dibagi 3 kasubsi Bu. Kasubsi Bimkemas, registrasi dan bimbingan kerja. Oh sampai bimbingan kerja. Bimbingan kerja tadi Bu. Jadi kita itu makanya nanti kita punya
mitra-mitra itu diantaranya tadi ya LSM atau cukong-cukong yang LBK, memang BLK. BLK. diantaranya itu. Bahkan kemarin kami sudah melakukan pelatihan untuk pengelasan, sudah kalau nggak salah sudah periode sekian lah. Alhamdulillah kami selalu komunikasi juga dengan BLK. Bahkan kalau di sana ada proyek katakanlah, Pak ini ada 15 item ini Pak, Bapak mau minta, saya minta yang kira-kira bisa dijangkau oleh klien kita dan mereka bisa mempraktekannya. Nah, kemarin yang kesekian kalinya lah kami mengikut sertakan termasuk yang program asimilasi Asimilasi itu. COVID 2020. Asimilasi COVID 2020. Ada Bu program tersendiri itu. Tersendiri itu ya. Ya. Oke, Dari tadi kementerian kita. PKD. Nah, Jadi, di bawahnya Ibu Eris nih, apa aja? sama ada 3 juga, Bimkemas, Bimker, sama registrasi. Cuma beda kalau di BKD dewasa, kalau anak ya anak. Berarti yang baru saya tahu nih hari ini bukan hanya anak. Kriteria sebagai anak itu ngambilnya dari undang-undang mana? Undang-undang apa? Perlindungan Anak atau undang-undang mana? Undang-undang kan banyak nih kriteria yang disebut anak tuh banyak, terlalu banyak kata saya mah. Jadi nggak satu apa ya? Referensi. Satu iya. 18 tahun disebut anak, 21 tahun belum nikah disebut belum dewasa. Seperti apa kalau Bapak? Ngambilnya dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak berarti Di ngambilnya. bawah usia 18 tahun. Bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Anak. 18 tahun ke bawah atau di Iya, bawah? 18 ke bawah. Oh, Karena berarti beda Sampai dengan di bawah 18 tahun dengan 18 tahun ke bawah. 18 tahun. ya. Kalau di bawah 18 Ya, ya. berarti 18-nya ikutnya ke dewasa pemuda lah. Kaum muda, ya. Tapi kalau 18 ke bawah 18-nya ikut ke anak-anak. Oke. Sampai usia 18 tahun. Sampai usia 18 tahun. Kalau dewasa di atas lah. Iya. Nggak ada patokan sampai usia berapa? Bu? Enggak. Dewasa Pak. Dewasa Dewasa. Di atas 18. Di atas 18 sudah disebut dewasa. Oke, berarti Bu, misalnya untuk bimbingan kerja kan ada ya di bawah Ibu. Nah, bimbingan Masing-masing kerja di juga ada. di BKA ini kan anak-anak tuh belum boleh untuk apa sih bekerja. Nah, seperti apa bimbingan kerja di Bapak sini? Kita mengarahkan kalau usia seperti itu biasanya kan pelajar. Ya, Ya, ada juga sebagian yang tidak mau sekolah. Nah, bagaimana kita mengarahkannya? Kalau dari pendidikan kita diikutkan kejar paket. berarti Kejar paket dulu, yang lainnya kursus dulu belajar keterampilan. Ya, diikutkan ke dinas sosial, kita kerjasama ke Bogor ya Pak, panti rehabilitasi. ya yang Bogor di sana ya, rehabilitasi. rehabilitasi. Itu kita diikutkan untuk keterampilan dan untuk bekerja tidak diizinkan. Ya, karena kan memang belum waktunya. Iya. Kita juga undang-undang ketenagakerjaan kan belum boleh untuk anak. Mengeksploitasi anak. Iya, eksploitasi anak. Nggak boleh. Harusnya artis cilik juga harus. Di sini peranan orang tua lagi. Iya, kembali ke Ini orang. itu nggak pakai andan ya Bu? Apa? Nggak pakai. Yang Jangan apa? nanti Andan apa? disangka endorse Pak. Nantinya kan. Yang itu, yang ada manis-manisnya itu. Karena Oh iya, air mineral. Andan itu apa? Oh iya, saya jangan sebutin merek ya. Jangan gitu. Mungkin kendalanya ya Mbak Mita Iya. disampaikan mungkin ya, Iya. mumpung ada kesempatan hari ini bagi kita Pak, apabila ada anak yang bermasalah hukum, kan nggak boleh dipenjara untuk undang-undang anak. Ya, betul. Sambil menunggu proses ini, idealnya kan anak itu disimpan di rumah aman. Ya, rumah alhamdulillah aman. di sini belum ada. Ada di kabupaten ya, kalau nggak salah punya dinas sosial itu pribadi kalau nggak salah. Iya, masih Yang swasta. swasta ya. Ya, rumah aman ada. Nah, kalau yang di Lemah Abang itu rumah sosial. Di situ bukan cuma anak aja, Bu. Kadang iya. orang apa sih, orang gila itu kan kesana juga. Ya kami berharap ada rumah aman untuk sementara ya, kalau bisa pun mungkin ada dinas sosial lagi, jadi biar
biar untuk memudahkan si anak itu kan. Harusnya memang sudah ada Iya. dan sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah. Iya. Nanti disentil aja Bu dinas sosialnya. Karena kan kebetulan di kabupaten ini baru disahkan perda tentang P2KS. Salah satunya itu tentang anak berpandangan hukum. Terus juga ada bahasa di 26 kriteria kalau saya nggak salah itu bekas narapidana. Ex. Mantan narapidana. Nah saya kan ngomong jangan bekas lah, kayaknya kesannya kayak gimana ya kan, kasihan. Berarti itu bahasa undang-undang yang tidak bisa diubah. Ex-napi ya Pak. Iya, katanya, waduh kata saya itu gimana ya, sudahlah. Yang penting nggak perhatian kita pemerintah terhadap X itu harus adalah harus lebih. Atau mungkin mantan barangkali. Iya. Mantan narapidana. Mantan harusnya sih lebih halus ya mantan Siap, narapidana. Sampai ke perempuan dengan ekonomi apa ada semua di 26 kriteria itu. Saya tanya kepada dinas sosial dan yang pemerintah terkait, gimana kerjasama dengan yang lain? Nah, mereka masih mikir-mikir, mudah-mudahan ke depannya khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon, ayolah digandeng nih Bapas. Biar kita tuh istilahnya bagi-bagi tugas ya, Iya. Bupa. Siap. Karena kan kita concern ke beberapa satu inti pekerjaan aja belum tentu bisa dikerjakan sendiri, apalagi banyak sampai 26 kriteria. Gitu. Nah, sekarang Pak, dari Bapak atau dari Ibu ada nggak saran kepada masyarakat, kepada sobat Sisi Siska, baik yang anak, remaja maupun orang tua, untuk meminimalisir angka ABH, tingkat kriminalnya kan, karena sudah mengkhawatirkan, apalagi kalau udah tersentuh narkoba. Waduh, udah kepikiran. Barangkali dari Bapak dulu. Oke, terima kasih. Jadi melalui kesempatan ini mungkin harapan saya, kami ya khususnya Balai Pemasyarakatan 1 Cirebon lah. Memang yang paling baik adalah lingkungan yang paling kecil. Itu dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga bisa perhatikan betul waktunya untuk tidak egois, dalam arti memikirkan bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga tentunya dengan ekonomi dan sebagainya. Anak-anak tentunya tidak hanya membutuhkan itu, tapi perhatian yang paling baik adalah perhatian dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa berkomunikasi dengan anak dan sebagainya, sehingga anak itu tidak nanti lari ke tempat yang salah. Dalam arti permasalahan anak yang timbul atau yang lagi dialami oleh anak itu nanti meminta saran dan katakanlah jalan keluar yang kepada yang seharusnya tidak dimintain untuk mencari jalan keluarnya, sehingga akan menimbulkan hal yang lebih negatif lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi peran keluarga sangat penting untuk bisa mendidik anak ke arah yang lebih baik. Betul. Saya kira itu. Betul. Jadi peran yang pertama ini peran keluarga dulu ya, yang lingkup terkecil, jangan hanya yang penting uang, anak nggak atau menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, kan tidak seperti itu. Ya, karena kan terbatas sekolah, tidak bisa disalahkan juga. Apalagi sekarang pandemi gini, anak-anak udah nggak sekolah kan. Mereka ya kontrol lah orang tua. Orang tua kontrol yang paling baik. Ya betul. Dari Ibu sendiri? Baik, anak apalagi dalam pandemi ini lebih banyak berada di rumah. Ya. Tentunya yang paling utama adalah pengawasan yang maksimal dari orang tua. Sampai banyak kejadian ya di jalanan akhir-akhir ini geng motor. Oh iya, itu anak-anak kejadiannya jam 2, jam 4. Nah, kemana? Orang tuanya kemana? Tidur. Itu kan seandainya keluarganya maksimal mengawasi, tentunya tidak akan terjadi hal demikian. Nah, sedangkan usia-usia seperti itu memang sangat riskan ya. Itu sangat harus diperhatikan oleh orang tuanya. Namun, nah setelah kita mengadakan penelitian masyarakat, faktornya apa sih? Ternyata orang tuanya juga boro-boro mengawasi anaknya.
berpikir untuk orientasi pemenuhan kebutuhan ekonomi besok pun itu sudah Pusing ya. Nah, itu permasalahan sosial lagi kan, berarti ini keluarganya juga harus Ekonominya disejahterakan, dibereskan. Nah baru mungkin seperti itu. Selain itu juga anak-anak faktornya lingkungan. Betul. Ya itu tadi biasanya ya seperti itulah, nanti misalnya 6363 pencurian, ekonomi lemah orang tuanya kan, lalu ada kekerasan, itu berarti pergaulannya. Jadi itu intinya mah itu memang pengawasan yang maksimal dari orang tua, insya Allah. Jadi si kunci gemboknya duplikatnya jangan kasih tau anak. Simpennya orang tua karena jam 2 jam 4 sih ya. Iya, Terus juga Bu, kan tadi disebutkan kasus pencurian, kasus tawuran. Yang paling banyak ini apa Bu? Saat ini tawuran. Tawuran? Iya. Ya karena mungkin tidak ada kegiatannya di Nah, sekolah. banyaknya waktu luang yang tidak bermanfaat. Tawurannya tengah malam. Iya, jam 2, jam Yang tadi 4. disebutkan jam 2. Nah sekarang dengan adanya perkembangannya medsos, mereka kan langsung di Facebook saling tantang. Iya. Ayo ketemu di sana. Nah itu sudah dibekali samurai, sudah itu luar biasa. Jadi kembali ke orang tua, kembali lagi ke ya pihak sekolah mah hanya second inilah. Selama ada di sekolah. Selama di sekolah, Iya. selama di rumah ya terserah orang tua saja mau gimana. Guru pun bertanggung jawab sebatas Selama itu itu. selama di sekolah. Walaupun sekarang pandemi ini paling pihak sekolah juga cuma kontrol gimana tugas sudah selesai, yang daring video call apa selesai beres gitu kan. Memang Padahal nggak tahu di kamarnya ini nantang-nantang sama game online iya, gitu kan. waduh Susah ya. sampai ya Bu ya. Iya. Terus juga ada tentang program kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, apa nih sebutannya, Pokmas Litmas. Pokmas Litmas. Nah, masih ada Pak? Limas ya. Alhamdulillah Bu, sampai sekarang masih ada dan eksis. Bahkan kemarin sebelum dirjen kita diganti oleh dari luar lah, intinya bukan dari pemasyarakatan. Kemarin rapat terakhir di bulan Mei ya kalau nggak salah. Kami mengadakan rapat seluruh Indonesia Bu, dan kami sudah punya linknya juga. Tentunya ini komunikasi inilah yang akan kita tetap jalin sehingga saling bisa memberikan informasi kepada kita semua ya. Mungkin kejadian atau perilaku yang ada di Kalimantan maupun yang ada di Papua, kita bisa dapat informasinya kira-kira kegiatan apa sih yang bisa lebih praktis dan lebih bisa mengena menyentuh masyarakat sehingga bisa dipraktekkan di lain daerah, tentunya dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah itu disesuaikan. Nah, ini sudah kami jalin dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga mungkin ada program lanjutan untuk pertemuan Pokmas Limas. Ya. Kita lagi menunggu program berikutnya, sekaligus mungkin sebagai evaluasi kira-kira tambah kurangnya di mana yang akan untuk melengkapi itu semua. Yang jelas dari program kelompok peduli masyarakat itu yang dilibatkan tentunya banyak kelompok yang dilibatkan Bu. Di antaranya tadi yang saya sebutkan, Iya, yang ada kelompok-kelompok yang peduli pada masyarakat, masyarakat yang terkait dengan kasus hukum. Nah ini tentunya tidak sampai di situ saja, harus ada bentuk yang lebih mengenal lagi supaya mantan-mantan warga binaan kita ini tidak terus melakukan tindakan kejahatan lagi setelah mereka mendapatkan pekerjaan. ya, Nah, tentunya ini informasi-informasi itulah yang sekarang kita lagi garap. Misalnya katakanlah mereka yang punya keahlian di bidang pertanian misalnya, perikanan misalnya, mereka bisa menginformasikan kira-kira di daerah kamu apa sih yang bisa dikembangkan. Informasi itulah yang kita lagi sekarang lagi dibuat untuk supaya bisa saling melengkapi di masing-masing daerah. Masing-masing daerah berarti harus ada keterlibatan masyarakat juga. Berarti kita harus tahu nih daerah ini
daerah apa misalnya Siap, di siap. utara itu Yang kan bisa dikembangkan ya apa, dikembangkan ikan misalnya, Siap, siap. berarti kan pertanian apa, berarti kita harus ada komunikasi. Nah, masyarakat peduli ini dari lingkungan setempat atau kayak gimana Pak? Gitu. Iya Bu, jadi tentunya yang paling pertama adalah masyarakat di lingkungan daerahnya masing-masing. Tapi tentunya juga ada satu wadah yang harus bisa menampung itu semua. Nah, sementara ini yang bisa kami informasikan kemarin di wilayah Ciayu Majakuning sendiri, kami kemarin bawa 2 perwakilan Bu. Perwakilan yang pertama adalah mantan teroris. Oh, ada. Ada, bahkan sekarang sudah sukses Bu. Mereka bisa membuat bibit-bibit seperti kayak misalnya bibit mangga dan sebagainya lah. Kemarin saya informasi yang kami terima itu bisa mensuplai ke seluruh Indonesia Bu. Pesanan mereka sungguh apa ya, termasuk sukses lah. Bahkan yang bersangkutan ini bisa merekrut tenaga-tenaga dari luar yang bukan warga binaan saja. Oh, luar Ini biasa, yang luar biasa. ya. Jadi, kemarin kami sudah action lah di Jakarta, bahkan memberikan informasi itu. Kemudian yang kedua, yang dari yayasan saya agak lupa namanya, tapi mereka bekerja di bidang untuk penyembuhan yang terkena kasus narkoba. oh, penyembuhan. Ya, semacam penyembuhan lah. Ya. Dan itu kemarin juga kami sudah demonstrasi di sana. Sekarang sudah warganya kurang lebih sekian puluh lah sekarang di daerahnya. Nah, ini justru masalah-masalah semacam inilah yang patut kita rangkul untuk bisa paling tidak meringankan beban pemerintah, sehingga tadi yang sudah saya sebutkan pertama bahwa ini bukan pekerjaan pemerintah saja. Ini pekerjaan kita semua, termasuk yang kami sebut tadi kelompok peduli pemasyarakatan. Tapi itu luar biasa ya, yang apa, mantan teroris itu ya, berarti memang dari dalam dirinya pengen berubah, dibantu oleh salah satunya Bapak apa siap. untuk ke segi positifnya luar biasa. Terus tadi yang penyembuhan narkoba, karena tapi saya pikir harus ada kerjasama dengan Dinkes juga Pak. Kan gini, banyak obat-obat yang secara hukum legal diperjualbelikan di apotek. Siap. Tapi disalahgunakan oleh anak-anak atau masyarakat nih. Saya tahunya itu karena saya punya teman di BNN, mereka cerita. Jadi obat dengan misalkan kapsul atau pil segala macam berapa puluh diminum, jadinya overdosis ya. Jadi kan berarti Dinkes ini harusnya melakukan controlling kepada apotek. Nih kalau obat ini harusnya resep dokter tidak boleh diperjualkan bebas. Mungkin, tapi itu nanti arahnya mungkin ke BNN. Iya, itu tentunya bukan wilayah kami. Iya, ke BNN mungkin nanti ya. mungkin yang bisa jelaskan. Karena semua bisa disalahgunakan Bu. Kayak obat batuk yang namanya dextro ya Bu ya. Iya. Nah, itu kalau minumnya 10, 20, bahkan ada yang sampai sudah 100 Bu minum. 100? 100 butir Bu, diminum sekali minum? Supaya kan bertahap itu Bu. Pertama mungkin 5, sudah nanti tahap berikutnya sudah nggak mempan lagi 10, nggak mempan lagi nanti 15, sampai ada yang sudah sampai 100 meminum obat dextro. Kan membunuh itu Bu. Dan nanti setelah itu biasanya mereka kayak orang bego-bego setelah sekian sudah kecanduan gitu lah. Kalau nggak minum itu udah kayak ya gimana lah. Nanti timbulnya ya berbagai macam penyakit yang baru lah. Nah, misalnya dalam kasus nih anak yang terkena itu apa ya, psikotropika, narkoba atau jenis apa, itu ditangani selain BNN Bapas juga. Iya. Jadi dimanapun ketika ada anak yang bermasalah dengan hukum, apapun jenisnya, yang intinya melanggar, pasti dari pihak Polres, Polsek minta ke kami untuk rekomendasi. Iya, untuk teliti kenapa anak ini sampai terjadi demikian. Nah,
Setelah itu kita memberikan rekomendasi hasilnya kepada untuk pertimbangan jaksa dan hakim. Sebaiknya kemana sih? Sebaiknya kemana? Ya karena kan lebih baik kan dibina ya, Siap. dibimbing. Upayakan jangan sampai penjara. Iya, karena kan Sebagai jalan terakhir Bu, penjara. Ya, penjara itu Rekomendasi sebagai- kita biasanya sebagai jalan terakhir, juga tidak ada alternatif itu baru karena kita nanti itu anak dilabelin siap. cap hitam gitu, kasihan ya mereka kan ke depannya Iya, masih punya masa masih depan yang punya masa panjang. lah. depan, ada yang mungkin pengen jadi apa gitu, kecuali memang orang tuanya untuk wirausaha mah beda. Tapi kan kalau ada orang cita-cita anak pengen jadi apa Ya, apa ya, anak yang sudah dilarikan. iya, tapi mungkin karena pergaulan lingkungan Ya. mereka terbawa gitu. Sobat Sisiska, memang anak itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya dari kita menyalahkan sisi pemerintah saja, tetapi bagaimana keluarga itu menyikapi atau membimbing atau mengawasi, mengkontrol anak-anak kita dari mulai siapa teman mereka, bagaimana pergaulan mereka, dan kita orang tua jangan hanya berpikir materi walaupun memang itu penunjang kita kehidupan. Sobat Sisiska, terima kasih untuk yang tetap setia di Sobat Sisiska. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tetap sehat, tetap jauh-jauh dari COVID-19. Amin. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kita berdoa bersama, juga berdoa untuk anak-anak kita semua, anak bangsa, bibit-bibit unggul bangsa yang akan menggantikan kita semua di sini, menggantikan roda pemerintahan kita agar menjadi lebih baik. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita kembali lagi ke Sisiska selanjutnya. Terima kasih.